Hai sahabat Daihatsu, selamat sore, apa kabar semuanya? Ketemu lagi nih sama aku Cesa Danisa. Dan aku Gemal Davinza. Kali ini kita akan membahas dan membuat menu segar untuk berbuka puasa. Ikutin kita terus ya. Let's go! Hai sahabat Daihatsu, kali ini kita udah ditemenin sama Mbak Alia sebagai nutritionist. Nah, kita mau bikin apa sih Mbak? Oke, jadi kita mau bikin yang praktis ya. Iya, aku butuh banget yang praktis karena aku cuman punya waktu 10 menit. 10 menit? Iya, sebelum Oke. anak kita bangun tidur. Sip. Nah, jadi di depan kita sekarang ada menunya nih yang sangat praktis untuk dibikin cepet lah pokoknya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat nih di depan ada apa aja nih. Nah, kita bisa lihat ada bayam. Bayam itu adalah sumber vegetables-nya. Oke. Ya kan? Nah, terus habis itu ada juga chia seeds. Chia seeds itu sumber dari fats. Oke. Gitu, lemak. Iya. Nah, terus habis itu ada juga karbohidratnya. Nah, karbohidratnya tuh apa aja sih? Ada strawberry, blueberry, raspberry, dan juga pisang gitu. Nah, jadi ini terus ada juga fats and protein, which is skim milk gitu. Sorry, just protein, which is skim milk gitu. Ya, nah terus kita bisa lihat nih dari karbohidratnya itu sangat bernutrisi. Soalnya ini semua ini namanya nutrient dense. Iya, nutrient dense itu artinya apa sih? Banyak banget vitaminnya gitu, banyak banget vitaminnya, banyak mineralnya gitu. Dan dari sini kita dapat antioksidannya. Nah, butuh banget tuh antioksidan, apalagi di Indonesia itu sangat, di Jakarta sangat polusinya tinggi ya gitu. Nah, terus habis itu sumber fibernya itu dapat tuh dari bayamnya, dari buah-buahannya. Terus habis itu dapat juga fats yang bagus buat hormon kita dari chia seeds gitu. Kalau gitu langsung bikin boleh Mbak? Boleh banget. Ayo, yuk kita coba Bisa ya. bantu apa nih? Nah, ini paling Mbaknya sama Masnya mulai ambil 1 cup each. Oke. Pakai tangan. Jadi segini. Ya. Tunggu sebentar. Ini aku buka dulu ya. Nah, Ini ya. Nah, dimasukin. Hati-hati. Ya, 1 cup each. Oh, kayaknya butuh lebih nih, satu lagi deh. 1 cup lagi ininya sama raspberry-nya. Nah, cakep. Nah, terus habis itu mungkin Masnya bisa lepasin itunya dan ini semua dimasukin. Semuanya ya. Bayamnya semuanya dimasukin. Nah, terus habis itu chia seeds-nya kita ambil 2 sendok kecil. Cukup. Alright. Terus abis itu mungkin Mbaknya bisa masukin pisang satu ya. Ini bagus banget, pisang itu ada potasiumnya juga gitu. Oke, untuk stroberinya kita bisa masukin, ada berapa itu? Ada 5 kayak semuanya aja dimasukin Mas. Kita bekerja sama ya Pak ya. Cakep. Belajar bareng kan, bikin smoothie yang nutrient dense ya. Iya. Nah, terus habis itu kita masukin esnya biar lebih dingin, enak gitu smoothie kalau lebih dingin. Semua? Jangan semua, setengahnya aja lah. Setengahnya aja, oke. Biar nggak terlalu berisik, soalnya anak lagi tidur kan. Iya, betul banget. Oke, satu aja lagi terus cukup. Oke, nah terus habis itu semua skim milknya dimasukin. Susunya Ya. Susu skim. Nah, cakep. Oke, kita mulai blender ya. Oke, udah semuanya nih, kita blender dulu ya. Nah, ini sampai halus.
Nah itu bayamnya masih belum halus, kita tunggu dulu sampai halus ya. Nah, kadang kita shake dulu bentar. Oke, terus habis itu dilanjutin sampai bayamnya halus. Bisa 10 menit nih kayak gini. Enggak. Oke. Sekali lagi terus bentar. Aku sambil ambil gelas dulu kali ya. Oke, boleh, boleh. Kayaknya masukin strawberry lagi, boleh nggak? Strawberry lagi boleh. Ya. Taruh 4 lagi deh, biar lebih. Nah, oke. Nah kadang tuh bisa kayak gitu juga ditambah-tambahin, kalau bisa lihat, tinggal di-adjust aja gitu, sesuai. Oke. Nah, oke deh, selesai. Cepet kan? Cepet banget ya. Sambil aku mau nanya satu pertanyaan, boleh nggak sih Mbak? Boleh. Sebenarnya tuh apa sih yang penting, ke menu apa yang penting ketika kita mau buka puasa? Mungkin ada nutrisi-nutrisi yang memang harus di menu tersebut. Jadi sebenarnya itu kita tuh butuh yang namanya, kita jangan mikirin kalori aja, kita juga harus fulfill karbohidrat, protein, vegetables, terus habis itu juga fats gitu. Terus habis itu kalau misalkan di bulan puasa itu kita butuh yang namanya slow digesting foods gitu. Ini kan kalau misalkan di skim milk tadi ada yang namanya kasein. Nah kasein itu bikin kenyang gitu. Oke. Jadi dengan ini aja udah bisa terpenuhi semua nutrisinya. Yes, ini banyak banget nutrisinya, tapi sebenarnya abis ini bagusnya untuk makan lagi gitu. Untuk makan lagi, tapi bagus untuk yang light gitu. Oh iya, buat menu berbuka puasa cocok banget ya. Yang light dan benar-benar bernutrisi deh. Daripada makan gorengan dan lain-lain, ini lebih baik. Pak, kayaknya tadi ada pertanyaan deh buat kita deh Pak. Ada pertanyaan dari sahabat. Apa sih menu berbuka kesukaan keluarga kita? Keluarga kita sebenarnya mah kita sukanya takjil, gorengan. Tapi masa iya udah dikasih tahu nih banyak banget menu yang bernutrisi, gak kita praktekin. Jadi besok-besok kita udah mulai contek deh menu dari Mbak Alia. Memang ada satu pertanyaan buat Mbak Alia. Bacain ya. Selain menu ini, ada nggak ya menu lainnya yang cuma butuh 10 menit? Tapi kalau bisa bentuknya makanan. Ada banget. Jadi kalau misalkan bentuk makanan, udah pernah denger kayak club sandwich gitu nggak di restoran? Pernah. Nah itu sebenarnya bagus, bernutrisi banget juga, nutrient dense juga gitu. Jadi breadnya itu, rotinya kita pakainya whole grain. Ya bisa sourdough, bisa just whole grain aja. Terus habis itu bisa diisi sama alpukat. Itu fatsnya ya kan, lemaknya. Terus habis itu bisa ditambahin juga telur sunny side up gitu, ceplok, telur ceplok ya. Nah terus habis itu juga bisa ditambahin vegetables. Ternyata banyak loh menunya yang bernutrisi, terus nggak sampai 10 menit. Mbak Alia terima kasih banyak ya. Enjoy ya. Bermanfaat banget. Oke, pamit dulu ya. Oke, bye, hati-hati Mbak. Nah, kalau tadi kita udah bikin menu buka puasa yang praktis, sekarang kita mau coba tanya tentang berbuka puasa dari pandangan Islam. Kita tanya Ustadz yuk. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Caisa. Bib, kita ini barusan abis bikin menu berbuka puasa, nggak sampai 10 menit loh, Bib. Wah, enak tuh kayaknya. Boleh deh dibagi resepnya buat aku kasih ke istri aku. Bib, aku sekalian mau nanya boleh ya, Bib? Ada nggak sih keutamaan dalam berbuka puasa? Nah, Allah katakan ya dalam salah satu hadis qudsinya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa puasa itu adalah amalan yang spesial lantaran
langsung kepada Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena itu ada banyak sekali keutamaan bagi orang yang berpuasa, termasuk di dalamnya saat berbuka puasa. Misalnya, dalam salah satu hadis qudsi yang lain, Allah katakan orang yang berbuka puasa itu keutamaannya adalah dia akan berbahagia. Sebab, kata Allah, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu saat berbuka puasa, dia akan bahagia, bukan hanya secara lahir karena dia sudah boleh lagi makan dan minum setelah seharian berpuasa, tapi juga secara batin karena Allah sendiri yang membalas pahala puasa itu, sehingga Allah membahagiakan batin orang yang berbuka puasa itu dengan menemani bersama mereka saat berbuka puasa. Dan juga kemudian yang kedua adalah ketika mereka bertemu dengan Tuhannya. Orang-orang yang berpuasa itu, maka mereka akan merasakan kebahagiaan yang begitu sempurna. Karenanya orang yang berbuka puasa itu keutamaannya pertama dia bahagia. Kemudian yang kedua, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad katakan orang yang menyegerakan berbuka puasa itu dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi setelah kebahagiaan yang pertama, yang kedua itu kebaikan akan didapatkan sebagai keutamaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad oleh riwayat Imam Abu Daud, itu dia akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Utamanya adalah kemenangan atas dirinya sendiri karena dia telah berhasil mengendalikan perutnya, nafsunya, dan seluruh anggota tubuhnya agar tidak bermaksiat kepada Allah dan mematuhi perintah Allah untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan pasangannya yang sah, meskipun ketiganya itu diperbolehkan di hari-hari yang lain. Nah, kemudian yang keempat, Nabi katakan dalam salah satu sabdanya yang lain bahwa orang yang berbuka puasa itu utama karena tidak ada doa orang yang berbuka puasa yang ditolak oleh Allah. Semuanya diterima oleh Allah sebagai satu hal yang spesial untuk Allah kabulkan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Kalau untuk menu berbuka sendiri nih, Bib, ada gak sih menu yang disunahkan oleh Nabi? Nah, ngomongin menu yang disunahkan itu ada dua. Nabi itu berbuka puasa, kalau ada kurma, beliau makan kurma. Kalau nggak ada kurma, beliau minum air putih. Jadi dua hal ini yang menjadi sunnahnya orang berbuka puasa. Kalau di Indonesia atau di Eropa atau di mana kurma itu tidak bisa tumbuh dan tidak banyak kita temukan, lalu apa gantinya untuk kita tetap mengikuti sunnah Nabi Muhammad? Menurut para ulama, gantilah dengan segala sesuatu yang sifatnya manis dari makanan itu, tapi ingat yang tetap halal dan thayyib, baik, artinya yang menyehatkan. Jadi makanlah sesuatu yang manis-manis, entah itu buah lah, entah itu roti yang manis, coklat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah air putih, tentu di mana-mana ada. Kenapa yang manis-manis atau kurma? Karena Allah ingin mengembalikan tenaga kita yang telah jauh berkurang setelah berpuasa. Dan kenapa air putih? Karena air putih itu menyegarkan dan juga utamanya menyucikan kita. Makanya karena Allah telah menegaskan bahwa ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah, maka begitu waktunya berbuka datang, segera berbuka dengan yang manis-manis dan dengan air agar kita langsung terisi lagi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, baik dari hal yang manis-manis maupun yang menyegarkan, tidak dehidrasi. Subhanallah. Beb, ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Daihatsu. Kalau dari semua menu yang disunahkan tadi, ada nggak sih salah satu yang paling disunahkan berhubungan harganya nggak murah ya Beb ya? Nah, ngomongin yang paling disunahkan, sebenarnya nomor satu itu kurma. Dan kurma itu, kurma apa aja, gak mesti yang harganya mahal. Yang harganya murah, yang dapetinnya juga
terjangkau di sekitar kita. Nggak mesti harus kurma yang mahal, yang impor dari mana gitu, negara tertentu, enggak. Semua jenis kurma, pokoknya kurma kita beli, udah. Untuk sebulan puasa mungkin kita beli 90 butir doang untuk diri kita sendiri, yang kita makan sehari 3 kurma. Atau kalau enggak 1 doang, berarti 30 hari itu 30 kurma. Sekali makan 1 doang. Jadi sekedar untuk mendapatkan sunnahnya Nabi Muhammad. Itu pun kalau benar-benar nggak bisa membelinya atau nggak bisa mendapatkannya, ya udah dengan yang manis-manis. Dan justru di sana ada pengajaran dari Nabi Muhammad bahwa walaupun makanan di zaman Nabi Muhammad di Arab saat itu banyak jenisnya dan banyak juga yang mahal, namun Nabi memilih untuk berbuka dengan menu yang sederhana. Artinya buka puasa itu bukan momentum untuk kita balas dendam karena sudah seharian berpuasa, melainkan itu adalah waktu kita untuk mengembalikan tenaga kita dan utamanya merasakan kebahagiaan karena telah menang atas diri kita sendiri dan bersama Allah dalam kebahagiaan itu. Jadi bukan balas dendam, justru kalau balas dendam berarti puasa kita belum bisa mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mengendalikan nafsu, di mana salah satu produk dari nafsu itu yang paling mengerikan adalah dendam. Jadi yang sederhana-sederhana aja. Baik, Ri, insya Allah langsung dibeli. Sekarang sahabat udah pada tahu kan ya? Udah berbuka puasa nih. Selamat berbuka puasa sahabat Daihatsu. Kami terima kasih banyak karena informasinya sangat bermanfaat. Ya, sama-sama Cesa. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dan diamalkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi ya di Instagram Live dengan topik menarik lainnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.